Rekan-rekan semuanya, salam jumpa lagi di perkuliahan pengelolaan dan pengembangan kurikulum. Kali ini kita akan membahas tentang realitas. Realitas saat ini adalah siapapun orang yang hanya melihat kurikulum saja, bisa melakukan opini. Mungkin secara etik mereka belum memiliki keilmuan yang sepadan. Namun mereka sepertinya terpanggil secara moral tentang sebuah kurikulum. Sehingga siapapun sebenarnya tidak ada permasalahan untuk memberi komentar terhadap kurikulum. Nah, saya menyebut analisis ataukah analisis itu bersifat intelektual atau analisis itu bersifat emosional, itu sangat tergantung dengan subjek. Siapa yang melakukan hal tersebut? Orang yang dalam konstruk setiap harinya mendapatkan kesulitan terhadap kurikulum yang mungkin saat ini carut-marut mungkin bagi dia gitu ya. Dia akan cenderung melakukan emosional dalam mengomentari segala hal dari sudut analisisnya. Nah, tentunya kita harus memahami itu sebagai wujud dari aktualisasi diri seseorang terhadap analisis kurikulum itu. Nah, sekarang kita berada dalam satu kajian yang penting, yaitu bahwa kurikulum dikaji dalam teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Tentunya akan memberikan nuansa bahwa kurikulum yang kita inginkan ini berdasarkan aspek-aspek keilmuan, tentunya kita bisa memandang kurikulum lebih jernih. Baik, realitas di lapangan. Saya menyebut kata analisis kurikulum. Oke. Yang paling atas ini saya ambil saja secara acak di mediaindonesia.com. Nah, dari Media Indonesia ini jelas ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yaitu tentang ujian nasional dan lain sebagainya. Tentu ini dari sudut pandang dari sudut pandang yang bersangkutan. Dia memandang beberapa hal, kayaknya perlu sebuah HOTS ya, Higher Order Thinking Skill, yang harus ditanamkan di kurikulum. Ada assessment yang harus diubah dari hanya sekedar low order thinking skill ya, hanya C1, C2 gitu. Dia mengatakan bahwa penting terminologi HOTS ini sampai menjadi trending topic, bahkan ini terlihat ya identik dengan kurikulum 2013. Sebenarnya ini bagus sekali, cara berpandangnya juga bagus dan juga cukup representatif ya dari sisi keilmuan. Kemudian dia melakukan analisis. Nah, teman-teman, kalau melihat seperti ini, jelas sekarang bahwa kurikulum bisa dianalisis. Dari sisi mana rekan-rekan mau menganalisisnya? Tentunya bukan satu keharusan harus di situ. Setiap tokoh-tokoh di dunia pun juga akan melakukan pengkajian dengan sudut pandang mereka. Jadi kita tidak perlu takut ya, tidak perlu takut mengeksekusi sebuah pemikiran, merealkan sebuah pemikiran dengan sudut pandang dari kita. Memang jam terbang tidak bisa ditipu. Jam terbang ini jelas akan membawa Anda dengan kematangan-kematangan analisis itu. Lebih dari konstruksi itu, tentunya ada hal-hal eksternal lain, seperti apakah Anda terlibat dalam sebuah proyek tentang kurikulum dan sebagainya. Itu adalah cukup membuat kematangan cara keilmuan. Dari sini juga saya melihat beberapa cara bagaimana melakukan analisis kurikulum. Saya juga belajar, artinya ya kita sama-sama dalam
melakukan kajian terhadap kurikulum. Tidak ada yang sifatnya benar-benar benar. Tidak ada yang benar-benar benar. Nah, kalau saya melihat konstruk ini tentang banyak hal yang tentang analisis kurikulum, tentunya kita sekarang juga harus memiliki sumbangsih. Dimanapun kita berada, kita perlu melakukan hal tersebut agar keberadaan kita memang atau aktualisasi kita lebih terasah. Baik rekan-rekan, sehingga kali ini kami berharap rekan-rekan mampu melakukan sebuah kajian kurikulum yang representatif sebagai seorang pengembang teknologi pembelajaran yang memiliki keilmuan tentang hal ini, yaitu kurikulum. Tentunya sangat-sangat ditunggu oleh khalayak. Kita tidak perlu belajar terlalu dalam terlebih dulu sebelum kita mencoba dan menganalisis kita, sehingga kita lebih mantap dari konstruksi kita sebagai teknologi pembelajaran. Baik rekan-rekan, mungkin yang ke depan kita akan mencoba menganalisis dari berbagai sudut pandang, tetapi yang terpenting hari ini saya berharap rekan-rekan bersedia melakukan analisis, tentunya dengan kedewasaan masing-masing ya, tentunya dengan kematangan masing-masing. Saya berharap Anda mulai mencoba melakukan analisis sebuah kurikulum. Semoga analisis rekan-rekan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua tentang apa yang Anda sebut sebuah paket, entah itu paket yang sebenarnya Anda tidak suka seperti paket top down, kurikulum yang top down, yang itu Anda anggap mungkin sebagai seorang yang muda itu menjadi masalah itu, atau kurikulum itu memang harus bottom up, atau kurikulum itu memang harus dikonstruk dari sebuah akar permasalahan. Monggo teman-teman, kita semua memiliki pendapat dan upaya untuk mengaktualisasi diri. Semoga tayangan ini memberikan dorongan pada teman-teman untuk lebih aktif lagi dalam pengembangan kurikulum.